There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you when nothing really matters. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, gimana nih puasanya? Masih lancar kan? Masih dong. Hari ini tuh aku belum bisa puasa ya teman-teman. Jadi ini tuh aku beraktivitas. Soalnya aku tuh masih kayak gamang atau oyong gitu ya kalau aku puasa. Jadi ini tuh kayak aku latih-latih gitu ya untuk beraktivitas. Jadi aku tuh udah mulai aktif lagi untuk beberes rumah, masak gitu ya teman-teman. Pokoknya dikerjain pelan-pelan jadi bisa sambil di-record. Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata memang betul kata orang-orang kalau kesehatan itu adalah rezeki yang paling berharga ya teman-teman. Kesehatan itu adalah harta menurut aku, karena gimana ya, kalau kita tuh udah katanya nggak sehat, uang yang kita cari sebanyak apapun itu tuh bakalan habis dengan sendirinya untuk pengobatan. Jadi kalian jangan pernah pelit-pelit ya sama diri sendiri, termasuk dengan kesehatan kalian gitu. Mengkonsumsi makanan yang sehat, terus kayak rutin check out ke dokter, kayak check out kesehatan gitu ya teman-teman. Maksudnya harus rajin-rajin untuk mantau kesehatan, terus kayak harus olahraga juga. Jadi memang penting banget sih menurut aku itu semua. Dulu tuh nggak pernah terlalu memikirkan itu ya teman-teman, tapi setelah sakit ternyata makan makanan yang sehat, minum vitamin, minum susu, terus kayak olahraga tuh memang betul-betul penting menurut aku. Gitu ya, kalau udah dikasih sakit 1 minggu aja, hampir 2 minggu sih aku sakit teman-teman. Itu tuh betul-betul berasa banget. Jadi kayak sedih gitu, puasa nggak bisa diikutin gitu ya kalau udah sakit. Jadi banyak banget hutang aku ya teman-teman. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku beraktivitas pelan-pelan aja. Di sini kata Pak suami tuh dia tuh pengen mulai lagi untuk jualan. Soalnya kan udah hampir berapa minggu ya nggak jualan. Jadi banyak yang nyariin katanya. Pede banget ya dia. Cuman ya udah, di sini tuh aku pelan-pelan bantu gitu ya untuk masakin jualannya Pak suami. Jadi ini aku tuh selalu usahain aku tuh fit gitu ya, makanya aku usahain dari pagi tuh udah stay gitu ya untuk kerjaan. Jadi aku tuh kayak nggak buru-buru. Mungkin yang bikin aku capek tuh kayak aku tuh kerjanya buru-buru, mepet-mepet waktu, karena mengundur-ngundur gitu, nanti aja deh, lihat jam masih jam 7, udah nanti aja. Jadi sekarang tuh kayak habis subuhan ya udah langsung masuk aja ke dapur, langsung aktivitas. Kadang-kadang tuh kita memang terlalu sepele dengan waktu ya teman-teman, tanpa kita sadari waktu tuh cepet banget gitu ya. Kadang aku pernah berpikir, aduh masih jam segini, santai banget gitu ya. Ternyata udah kelewatan waktu yang mau ditunggu. Jadi aku tuh sekarang udah dari awal tuh udah mulai start gitu ya. Misalnya aku tuh memang berkegiatan di jam 6. Ya udahlah, aku dari jam 4 tuh udah kegiatan biar jangan terlalu buru-buru. Biasanya tuh kayak aku tuh mulai masak jualannya Pak suami tuh dari jam 6 gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kayak ngurusin rumahnya tuh di situ juga gitu, di jam 6 itu juga. Jadi kayak ya jadi bentrok gitu, dari ngurusin rumah, anak, sampai mau untuk buat jualan. Oke deh, di sini kita mau lanjut aja ke video ya. Jadi ini tuh aku mau lihatin kalian kalau sabut cuci piring aku tuh udah jelek banget nggak sih? Aku tuh pernah dibully, katanya tuh sabutnya tuh diganti dong, nggak pernah diganti. Jadi aku di sini lihat memang kurang estetik, jadi di sini aku mau ganti gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau refill dulu untuk Mama Lemon ya, karena udah habis. Tadi aku udah cuci dulu tempatnya. Tapi di sini tuh aku belinya yang kecil aja ya teman-teman, soalnya aku tuh belum sempat ke Indomaret. Kalau di warung tuh harganya lumayan mahal. Kalau di Indomaret kan agak murah.
Jadi nampak nggak estetik ya teman-teman kalau ditaruh gini. Dah deh kita buka aja deh paket. Nah aku kedatangan aku beli gitu ya, order dari Ekoko. Ini tuh kayak spons gitu ya. Ini tuh lucu banget teman-teman, kayak donat. Ini tuh aku lihatnya kok gepeng gini ya. Aku tuh pikir gimana caranya nih jadi spons gitu. Penasaran juga sih teman-teman. Tapi ya udah, di sini tuh aku mau buktiin apa ini bisa jadi spons atau enggak. Nah pas aku buka tuh kayak tipis gitu, kayak triplek gitu ya teman-teman, keras juga. Jadi ini tuh kayak unik gitu menurut aku. Jadi ini aku lihatin ya, ini keras banget loh teman-teman. Ini tuh nggak kayak spons sama sekali. Jadi di sini tuh aku mau tes, katanya ditaruh air baru dia akan jadi spons. Nah begitu aku curahin air, kalian bisa lihat dong, dia tuh ngembang gitu ya teman-teman. Dan ini tuh jadi lembut banget dan enak banget gitu diperas. Dan dia tuh nggak gepeng gitu, langsung kembali ke bentuk awalnya. Wah ini tuh cakep banget loh teman-teman. Aku tuh jadi suka banget. Kalau gini ceritanya jadi makin semangat lagi nih cuci piringnya. Nah untuk yang lama kita buang aja ya. Enggak sih, nggak aku buang teman-teman. Itu nanti bisa dipakai untuk cuci-cuci kuali atau cuci-cuci yang kotornya tuh kelewatan gitu ya. Nah ini aku mau cobain dia ngeresap busa nggak sih. Ternyata dia tuh ngeresap busa banget teman-teman. Sedikit aja kita kasih mama lemonnya, dia tuh langsung banyak gitu busanya. Ini tuh aku suka banget kalau cuci piring tuh busanya banyak kayak gini. Wah enak banget ya teman-teman, jadi kayak estetik gitu. Ini tuh banyak modelnya dan banyak bentuknya juga ya teman-teman. Kalau kalian mau samaan, nanti aku akan sematkan linknya di deskripsi ya, kalian boleh check out. Oke deh, di sini kita lanjut aja ya teman-teman. Kita cobain untuk cuci piring, dan ini tuh ternyata enak banget. Busanya tuh jadi banyak banget gitu loh teman-teman. Pokoknya ini tuh recommended banget kalau kalian mau cari spons ya. Selain bentuknya lucu, dia tuh juga mudah digunakan. That I will see you soon. If I can lay down beside. Di sini aku cuci piring dulu ya teman-teman. Sebenarnya nih aku mau masak bumbu bakar untuk bakso bakarnya Pak Suami ya. Karena banyak yang request, katanya tuh pengen tahu apa sih bumbu bakar untuk bakso bakarnya Pak Suami. Kalau biasanya kan orang-orang tuh cuman pakai bumbu apa namanya? Apa saus ya, saus sama kecap gitu ya. Kalau kami tuh kami celupin bumbu dulu. Nah biasanya orang-orang tuh baksonya tuh langsung diolesin sama bumbu kari ya teman-teman. Kalau aku sedikit berbeda kami ya, biar mempunyai ciri khas gitu. Dan ternyata memang betul kami tuh bakso bakar yang mempunyai ciri khas gitu ya. Selain dari ciri khas bakso gepengnya kami tuh punya ciri khas dengan bumbu yang lumer. Jadi kalau kalian penasaran, kalian harus ikutin step by step dari video aku ya. Mana tahu kalian ingin buka bisnis bakso bakar juga, jadi kalian bisa praktekin di rumah. Nah di sini aku udah selesai nih teman-teman untuk cuci piringnya. Aku bersihin dulu untuk sinknya biar lebih bersih, dan aku taruh untuk spons ekokonya tuh di sini biar dia tuh jadi estetik dan cakep banget kan. Nah kalian lihat cantik banget kan ekokonya. Oke deh teman-teman, setelah selesai cuci piring dan sinknya juga sudah aku bersihkan, di sini aku mau lanjut beraktivitas yang lain seperti memasak yang aku bilang tadi ya. Nah, aku tadi ada order 2 ya untuk sponsnya. Jadi di sini aku simpan satu lagi untuk stok. Aku bakalan order lagi loh teman-teman karena memang secakep itu. Nah, di sini tuh tadi sambil cuci piring aku tuh sebenarnya udah ungkep jantung ayam sama rempelo ya, atau hati ampela. Kalau daerah kami bilangnya tuh rempelo teman-teman. Kalau kalian mungkin bilangnya hati ampela ya. Nah, di sini tuh aku mau tirisin dulu. Tadi nggak aku record sih pas ngerebusnya, karena memang tadi ngerebusnya tuh sebelum aku mau tag video ya. Nah di sini tuh untuk rempelo ini atau hati ampela ini tuh dicucukin gitu loh teman-teman, dimasukin ke tusuk sate. Ini tuh nanti bakalan dijual gitu sama Pak Suami. Rasanya enak banget. Itu tuh jantung gitu ya, jantung ayam ditusuk, dikasih bumbu terus dibakar. Rasanya enak banget loh teman-teman. Nah kadang-kadang tuh ada yang bingung untuk nentuin jenis usaha apa yang akan dilakui. Jadi kalau kalian ingin mau buka usaha, kalian tuh harus tahu dasarnya dulu teman-teman. Dari modalnya, keperluannya. Biasanya modal awal tuh memang cenderung lebih besar ya teman-teman, karena gimana ya, kita tuh harus beli alat-alat dulu gitu, kayak beli untuk nasinya
magicomnya, maksudnya untuk pemasaknya gitu ya. Terus banyak banget alat-alat yang memang harus kita beli yang memang gak ada di rumah gitu ya. Seperti beli gerobaknya, kemarin itu aku lumayan besar ya untuk modal awal. Tapi setelah kita keluarkan modal awal, kita tuh tinggal mengeluarkan modal yang kecil gitu. Jadi modal kecil itu adalah untuk olahan baksonya sendiri. Nah, di sini tuh aku mau perlihatkan dulu aku cara buat bumbunya ya teman-teman. Nanti besok-besok baru lanjut lagi untuk cara pembuatan baksonya gitu ya. Pokoknya dari step by step. Aku nggak bisa video ini keseluruhan karena memang aku tuh kan ngerjain jualannya, jadi mepet waktu, jadi agak susah untuk videoin keseluruhannya. Dari cara pembuatan bakso gepeng juga mungkin kalian penasaran, bakalan aku share nanti ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku tuh udah parut atau blender kelapa. Aku tadi beli kelapa parut gitu 1 butir yang ukuran kecil gitu ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga sih, sedang lah ya teman-teman. Terus aku nggak peres ya, soalnya aku tuh blender gitu, karena dengan di blender itu kualitas santannya lebih bagus, lebih banyak dan lebih kental. Jadi kalau kalian ingin meras santan, bagusan di blender aja teman-teman. Jadi santannya tuh lebih keluar gitu. Nah, ini setelah selesai aku blender dan aku saring, ini lanjut aja aku mau panasin ya untuk si santannya. Nah, untuk santannya sendiri aku tuh nggak takarin sih harus berapa banyak, tapi di sini tuh kita masak aja, kita peras aja sampai dia tuh kayak udah cocok gitu ya. Untuk bumbunya aku nggak bikin ya teman-teman. Di sini aku beli bumbu jadi, dan kalian bisa beli bumbu rendang gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak menggunakan kelapa goreng dan cabai gitu ya. Pokoknya dia bumbu rendang tapi kelapa gorengnya dan cabainya jangan terlalu banyak. Nah, di sini tuh kita aduk-aduk, nggak perlu digoreng ya teman-teman, karena nanti ini tuh bakalan ngeluarin minyak gitu ya dari kelapanya dan dari bumbunya. That's all I wanna do. I hope that you're safe. Setelah bumbu masuk, jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, karena takutnya pecah santan. Tapi setelah dia menggelegak, kita bisa tinggalkan. Nah, di sini aku tambahin untuk bumbu seasoningnya, aku cuman pakai garam, gula, terus aku pakai kaldu jamur sama kaldu ayam ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku pakai gulanya 2 macam, aku pakai gula putih dan juga gula aren. Nah, gula aren itu fungsinya untuk apa teman-teman? Gula aren itu fungsinya untuk biar dia tuh ngelengket sama baksonya. Jadi gula aren itu biar buat si bumbu itu pas dicelupin bakso tuh lengket gitu. Jadi itu fungsi dari gula aren ya. Nah, untuk gula putih itu untuk ngelemakin gitu, karena gula aren ini kan nggak manis gitu ya, cuma lengket aja. Jadi harus ditambahin juga sama gula putih. I would, when nothing really matters. Untuk bandingan sendiri, kalian bisa takar kemanisannya aja sesuai dengan selera. Ini aku tambahin juga sedikit Ajinomoto, tapi sedikit aja untuk menambahkan gurihnya ya teman-teman. Nah, di sini kita masak aja. Ini tuh masaknya cukup lama ya teman-teman. Makanya kalau masak bakso itu, masak jualan pas suami, biasanya aku duluin masak bumbu. Karena aku cuman punya kompor 1 ya teman-teman. Jadi aku biasanya pagi-pagi tuh udah stay untuk masak bumbu dulu. Soalnya masak bumbunya itu kadang-kadang bisa sampai 1,5 jam gitu ya, dengan api yang kecil. Soalnya dia tuh harus sampai betul-betul sat dan harus betul-betul tanak gitu ya. Kalau kami bilangnya tuh harus betul-betul tanah. Nah, di sini sambil nungguin si bumbu, aku di sini mau cuci lagi nih untuk blender yang aku pakai tadi untuk blender kelapa ya, biar nanti nggak numpuk lagi teman-teman. Soalnya kadang-kadang tuh kita terlalu sepele gitu ya, ntar aja dicuci sekalian semua gitu. Ternyata pas dilihat sekalian semua tuh banyak banget gitu. Jadi mager banget untuk cucinya. Jadi mumpung airnya tuh nggak mati-mati, di sini tuh aku langsung aja cuci teman-teman, biar kita tuh nggak repot-repot lagi nanti untuk cuci-cuci. All I know, what I need, and that ain't changing. Oh ya
ya BTW, gimana nih kalian teman-teman? Lagi apa nontonin video aku? Kalian hari ini mau masak apa? Atau mau berburu takjil apa nih? Kalau aku tuh jarang banget berburu takjil ya teman-teman. Paling aku bikin atau kadang-kadang tuh nggak pakai takjil juga. Yang penting ada es batu gitu ya, minum teh manis juga kami udah oke lah. Karena aku tuh nggak terlalu suka gitu untuk beli takjil. Soalnya gimana ya teman-teman, pernah aku tuh berburu takjil, ternyata anak-anak aku tuh malah setelah makan takjil tuh nggak mau makan nasi gitu. Alhasil makan nasinya pas sahur. Jadi aku tuh kayak kurang-kurangin gitu untuk takjilnya. Nah, di sini kita lanjut aja ya teman-teman. Setelah aku bikin bumbu, aku lanjut di sini mau potong-potong tahu. Ini tuh harus kalian dipantau-pantau ya teman-teman, takutnya nanti gosong di bawah. Dan kita tuh jangan menggunakan api yang besar ya, cukup gunakan aja api yang kecil. Kalau kita gunakan api yang kecil, kita tuh bisa lebih santai gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa ngerjain yang lain. Kalau kita gunakan api yang besar, nanti kita tuh akan fokus ke situ aja. Jadi dia tuh kayak cepet gosong gitu. Nah, di sini tuh sambil nungguin si bumbu, aku langsung aja potong-potong tahunya teman-teman. Di sini kami sengaja order tahu yang petak gini ya. Kalau di daerah aku tahunya tuh panjang-panjang gitu teman-teman. Nah, ini memang kami pesen langsung gitu ya. Jadi kami pesen yang petak biar dia tuh jadi segitiga gitu, jadi lucu dan cantik. Ini tuh nanti mau diisiin untuk bakso gitu ya teman-teman. Jadi kalau di sini namanya tuh adalah bakso tahu gitu. Tahunya dipotong-potong. Di sini banyak macamnya ya teman-teman. Ada yang segitiga, ada yang petak panjang, ada yang petak gini aja dimasukin bakso terus dicucuk pakai cucuk sate. Cuman kalau kami tuh dari kampung memang biasa dipotong gini ya. Jadi aku tuh jualan bakso yang di kampung aku gitu loh teman-teman. Beda banget sama bakso yang di sini gitu. Kalau bakso di sini tuh nggak ada sih yang petak-petak gini. Mereka tuh kayak pakai yang petak panjang terus dipotong jadi bulat-bulat setelah diisi bakso sampai banyak gitu ya. Kalau kami tuh milihnya kayak gini karena kami tuh mau punya ciri khas. Nah, sambil potong tahu, aku di sini juga aduk-aduk sih bumbu ya. Sekali-sekali harus dicek, gak boleh ditinggal-tinggal. Nah, aku udah selesai potong tahunya. Di sini aku masukin lagi aja ke plastik. Soalnya tempat aku tuh nggak terlalu banyak. Nanti bakalan aku isiin gitu ya sama bakso. Nah, ini tadi aku diantar sama tetangga gitu ya teman-teman, ubi goreng. Ini tuh enak banget. Aku mau salin dulu ke mangkok dan aku bakalan simpan untuk buka puasa nanti. Nah, aku taruhnya di atas kulkas dulu ya teman-teman. Soalnya memang untuk tempat apa namanya masakan itu biasanya aku taruh di meja karena mejanya masih aku pakai untuk masak-masak jualan. Jadi di sini aku taruh di atas kulkas. Untuk tempat tudung saji itu nggak aku gunakan untuk tempat simpan makanan ya. Paling untuk tempat jajanan atau untuk selai-selai. Soalnya dia tuh nggak kuat gitu kalau dimasukin piring gitu ya teman-teman. Maklum lah itu tuh hanya harga murah dan sampel dari TikTok ya. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video ya. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Ini tuh sebenarnya kami lanjut untuk bakar tempurung gitu ya, untuk bikin arang dari tempurung. Nanti akan aku lanjutin di next video ya teman-teman. Kalau kalian penasaran, kalian ikutin terus ya YouTube aku atau channel YouTube aku. Pokoknya aku akan share kegiatan jualan aku, mana tahu bisa jadi inspirasi kalian yang ingin buka jualan. Nah, ini udah kelar ya teman-teman. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.